Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada suatu kesempatan, politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa cawapres Gibran Rakabuming Raka adalah cawapres selundupan. Setelah MK-MK yang dipimpin oleh Jimli Asyidik menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran berat kode etik perilaku hakim, sehingga diberhentikan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini ya jelas menjawab kritikan publik selama ini, gitu loh. Iya kan? Termasuk kritik ada persoalan tentang yang hal-hal yang mendasar ditabrak di sana dan terjawab, Pak. Nah, gitu loh. Nah, ini yang disebut dengan public ethic tadi. Iya kan, putusan MK ini menjawab tentang kritikan publik tadi. Nah, jadi ini sama kayak cawapres sekarang ini sama kayak bawang putih selundupan, Pak. Barangnya masuk, oke. Barangnya udah masuk nih selundupan. Terus pelaku penyelundupannya sudah dinyatakan bersalah walaupun dihukum ringan tuh. Ya kan? Tapi yang selundupan tadi nggak bisa kita kembalikan lagi karena udah diolah jadi bumbu penyedap. Ya kan? Jadi ini cacat prosedur dan hasilnya selundupan, Pak. Cawapres selundupan. Meskipun ini bisa dipakai tetap. Kan gini, iya. Saya tanya, Ya, gini loh, iya. bro. Ini sama begitu, Pak. Jangan melebar kayak bawang dulu. putih tadi. Enggak, bentar. Kira-kira, ini kan cawapres Prabowo itu sudah ditetapkan, Gibran sudah didaftarkan KPU. Saya tanya, kira-kira ini legal apa tidak? Pokoknya jawab selundupan lah. Jangan begitu bahasanya. Ya, kalau selundupan kan seakan-akan nggak legal. Ya, di Republik ini nggak boleh ada yang baru selundupan. Kemudian, nggak itu jujur jawab. Karena nggak mungkin Bapak menuduh seperti itu, sementara Bapak ini orang yang ngerti hukum. Iya, lalu menyebut selundupan. Sementara ini barang legal. sudah diselundupkan. Legal nggak? Legal ya nggak? Kan? Nggak legal Kemudian nggak? dilegalkan lah. Nggak gini loh, KPU bro. tadi. Peraturan Ini KPU analogi yang tidak tepat. Ya kan gitu. Nggak, analoginya nggak pas. Ya, prosedur terlalu cacat, jauh, Pak. terlalu jauh. Cacat jauh. prosedur. Makanya benar gini, ya? enggak, Cacat prosedur saya tidak mengatakan cacat prosedur, saya katakan ini analoginya terlalu jauh. Makanya supaya lebih singkat, lebih Maka saya gampang kasih memahaminya. contoh tadi, Ini legal putih. nggak? Nggak legal nggak gitu dulu? Ini bawang putih. Bukan legal Barang nggak? selundupan itu, ya bisa dia legal, Pak. Masuk terlalu dulu barang jauh. itu baru dilegalkan. Jauh-jauh saya. Ini bawang Banyak putihnya tuh siapa? barang. Bawang putihnya Nggak, siapa? Pak Mas Saya Sinton. kasih analogi bawang putih. Siapa Enggak. bawang putih ini? Barangnya sudah masuk, baru kemudian itu kan prosesnya tadi melalui selundupan, ya. Bukan saya bilang legal nggak legal nih, selundupan, ya kan. Barang yang memasukkan tadi, barang selundupan tadi yang menyelundupkan, diterangin dulu. Sudah di Gini, Hukum. barang itu siapa? Tapi Selundupan barangnya- itu bagaimana maksudnya? barangnya sudah diolah jadi bumbu penyedap, ya nggak mungkin lagi dibalikkan, udah didagangkan, udah dikasih label perdagangan BPOM apa segala macam gitu loh. Udah dilegalkan, Pak. Abang, Berarti legal. Kenapa Bang Putih, Bang? Iya. Contohnya. Abang tahu banget barang bagus ini. Gini. Saya pikir Pak Masinton ini masih emosional menyikapi Enggak. putusan. Enggak dong. Saya enggak emosional. Anda membuat analogi itu terlalu jauh, Pak. Ya, justru saya Jadi bikin bisa yang menyesatkan perspektif publik. Ini adu perspektif. Jadi mestinya iya. perspektifnya lebih rasional, lebih Maka saya terukur kasih- ini cara-caranya. Justru bukan- terukur, Pak. Contoh nih bawang putih. Iya, nggak ada dokumen nih, nggak. Tapi lolos masuk, Pak. Udah masuk, Nggak, udah gini. diolah Gini, jadi gini, bumbu gini. penyedap dan sudah dilegalkan. Nah, Berarti jadi gini. dilegalkan. boleh dipakai bawang putih ini tetap. Iya kan? Terlanjur boleh Iya, dipakai. tapi kemudian bahwa barang ini selundupan gitu loh. Itu Kalau tidak saya- akan mengubah statusnya sebagai barang selundupan. Iya, gitu loh, Pak. Enggak, jadi begini, Gitu. gini. Kalau misalnya begini pendapat beliau ini dulu lama di Komisi Hukum.
Saya kira itu bisa jadi menyesatkan perspektif publik juga. Pak. Enggak, Kan sebentar, ada dengar istilah dulu dong. begini nih, separuh nyolong, Dengar dulu, saya dengar Spanyol. dulu tadi. Ada nggak? Spanyol ada. Spanyol ada. Spanyol, paruh nyolong gitu loh. Ya, tadi saya juga mendengar. Maksud saya begini. Baru nyolong. Karena kita kan di dalam adu perspektif seperti ini, kita harus menampilkan perspektif yang mencerdaskan. Maka saya katakan, ini kira-kira menurut Bapak legal enggak? Ya sama bawang putih tadi. Karena Pak. kalau Anda mengatakan enggak legal, ini jadi persoalan lagi Bapak Iya, ini. sama bawang putih tadi udah dilegalkan. Jadi tapi Bapak itu selundupan. menganulir putusan sebuah lembaga besar di Mahkamah menganulir. Konstitusi. The Guardians of the Constitution itu Bapak jadi anulir, itu Saya jadi problem tidak juga. katakan ini persoalan. Ini jadi problem. Enggak. Iya dong. Barang Itu diatur dalam selundupan. undang-undang kok keberadaannya tiba-tiba Anda menganggap Seru. putusannya tidak sah. Barang selundupan. Salah. Oke. Penyelundupnya udah yang menyelundupkan tadi udah dihukum. Tapi barangnya sudah diolah, sudah dilegalkan gitu loh. Terlalu jauh. Jadi buku masa. Udah jadi Jika melihat situasi sekarang, apalagi setelah Anwar Usman dinyatakan bersalah dan dicopot jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, menurut saya lebih baik Gibran mengundurkan diri sebagai cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etika di hadapan masyarakat. Meskipun keputusan MK mengenai batas umur capres dan cawapres tidak bisa dirubah, tetapi legalitas Gibran sebagai cawapres akan terus dipertanyakan. Bahkan kalaupun Pak Prabowo dan Gibran menjadi pemenang Pilpres 2024, hal tersebut akan terus dipertanyakan. Tapi kita tahulah tokoh-tokoh politik di tanah air itu bagaimana. Sudah tidak peduli yang namanya moral dan etika. Bagi mereka yang penting adalah berkuasa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.